Pemirsa Metro TV Lampung, diskusi tentang dampak narkoba terhadap perekonomian akan kita lanjutkan. Mas Kunto, bagaimana sih sebetulnya kondisi Lampung, Sumatera bagian Barat, terutama Lampung, apakah termasuk daerah rawan penyelundupan narkoba ini? Ya, jadi kalau dari penelitian, dari survei, dari pemetaan yang dilakukan oleh teman-teman baik itu di BNN maupun di kepolisian, ya, market terbesar memang masih di Jakarta, ya. Tapi dari beberapa case yang pernah kita ungkap, ternyata memang konsumen di Lampung itu ada, ya. Dan potensi untuk terus bertambah ini ada, ya. Itu yang membuat kami juga harus lebih waspada lagi. Kalau penyelundupan di Lampung memang untuk skala besar sampai saat ini kami belum menemukan, karena memang Lampung adalah daerah jalur, ya. Dia bukan landing spot, bukan tempat pemasukan, tetapi dia adalah jalur dari pantai timur Sumatera masuk ke Jakarta lewat Bakauheni, nah lewat wilayah Lampung itu iya. Itu karena itu banyak pengungkapan yang dilakukan oleh teman-teman dari kepolisian, karena memang yang mempunyai otoritas untuk itu adalah teman-teman kepolisian, kan begitu. Namun demikian, message yang ingin kami sampaikan bahwasanya kami, ya, Bea Cukai, kemudian kepolisian dan BNN semua udah bersinergi, udah blending jadi satu. Memang narkotika ini adalah kejahatan terorganisir, ya, transnasional, dan kejahatan yang luar biasa, sehingga memang penanganannya harus dilakukan bersama-sama dengan cara-cara yang luar biasa juga. Ini yang kami terus lakukan dengan teman-teman baik itu dari kepolisian maupun dengan BNN. Kalau potensi penyelundupan ada, ya, tetapi sampai saat ini kami belum menemukan itu, walaupun informasi itu ada, ya. Kami terus berusaha untuk mendeteksi itu. Kalau yang kejahatan terorganisir, ya, udah bahaya sekali berarti ini. Wah. Ada mafianya sindikat internasional, Pak. Betul, dan ini sebetulnya tingkat internasional, UN PBB, United Nations pun sudah mengatakan bahwasanya kejahatan narkotika ini adalah kejahatan yang luar biasa, sehingga memang setiap tanggal 26 Juni lalu diadakan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional. Itu kan maksudnya untuk selalu mengingatkan kita akan bahaya tentang narkotika ini. Kemudian dari Direktorat Jenderal Bea Cukai sendiri, secara internal apa yang dilakukan untuk menyiapkan personil? Karena kan ini kejahatan ini bukan kejahatan biasa, gitu. Ya, kami berprinsip bahwasanya kalau pengen bersih-bersih rumah, ya gunakanlah sapu yang bersih, ya. Jangan menggunakan sapu yang kotor, nanti justru rumahnya bukan makin bersih makin kotor. Artinya apa? Pertama yang kami concern adalah bagaimana pegawai kita, ya, jangan sampai terlibat, jangan sampai menggunakan atau bahkan terlibat itu. Sehingga memang secara periodik misalnya kami melakukan tes urin, ya, secara mendadak. Kemarin kita bekerjasama dengan rekan-rekan dari PNNP di sini sudah melakukan tes urin secara sampling. Alhamdulillah saat ini masih bersih. Dari SDM-nya dulu kita harus pastikan bahwa mereka bersih, itu dulu, ya. Kemudian yang kedua, ada beberapa program memang kita untuk melakukan pemetaan atau pengawasan terhadap peredaran narkotika ini. Kami punya satu tim yang namanya CNT, Custom Narcotic Team, CNT. Ya. CNT ini ada di setiap unit bea cukai di semua daerah, dan kami selalu leadernya adalah kantor pusat, ya. Ini selalu ada komunikasi, ya, antara satu dengan yang lain. Kita bisa berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang modus operandi terkini. Kemudian juga kadang-kadang organisasi yang kejahatan yang terorganisir, ya. Masuknya lewat Jakarta, ya. Penerimanya mungkin di Lampung,
ya. Ini kalau ditangkap di Jakarta saja, ini yang ditangkap hanya kurirnya saja, bukan bandarnya. Nah, akhirnya apa? Ini nanti diinformasikan ke unit bea cukai yang ada di ini untuk melakukan apa namanya kontrol delivery atau apa. Jadi penindakannya itu bukan sekedar kalau hanya di apa namanya di kurirnya, ya sudah, hanya kurirnya saja, tidak menyentuh ke apa namanya ke pelaku utamanya. Pelaku utama. Iya, kemudian juga kita mengembangkan beberapa apa namanya aplikasi, bagaimana kita bisa mendeteksi apa namanya penumpang pesawat, ya. Jadi itu akan memudahkan kita untuk apa namanya melakukan deteksi pada saat pesawat apa namanya penumpangnya turun dari pesawat. Ya. Karena biasanya kalau satu kurir tertangkap misalnya ya, kita bisa kembangkan, dia akan cerita, oh temannya ini. Nah nama-nama ini kan udah bisa kita deteksi suatu saat terdeteksi dia masuk, kita bisa melakukan pengawasan lebih dalam. Mungkin orang itu enggak bawa, tetapi orang ini harus mendapatkan atensi khusus. Nah, kemudian juga apa namanya beberapa pelatihan ya secara kontinu kita lakukan ya. Kita melakukan pelatihan secara mandiri, kita juga bekerja sama dengan apa namanya instansi lain ya. Saya sendiri termasuk yang beruntung pernah belajar tentang Narcotic Commander di Bangkok 1 bulan. Waktu itu diadakan oleh ILEA kerjasama dengan DEA dari Amerika. Nah, tentunya sharing informasi ini kan sangat berguna untuk bisa mendeteksi. Jadi ada ilmunya juga pemberantasan narkotika. Oh, tentunya. Tentunya ada ya. Ada beberapa hal yang bisa dipelajari. Yang penting justru ilmu iya, tetapi pada saat kita belajar di sana, kita banyak teman, itu justru bikin network ya. Ada beberapa kali saya dapat informasi dari teman yang waktu itu belajar sama-sama dari Makau, dari Hong Kong, pernah ngasih info. Waduh, itu sangat berharga. Oke, mantap sekali Mas Gunto, tapi tahan dulu. Pemirsa Metro TV Lampung, diskusi akan kita lanjutkan usai jeda berikut ini.